Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibinal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa Mu'ad TV yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah memudahkan langkah kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendalami, mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas. Pemirsa Mu'ad TV yang Allah muliakan, di kesempatan yang berbahagia ini pada materi yang ketujuh kita akan sama-sama mempelajari tentang apa itu puasa. Ya, kita akan mempelajari apa itu puasa, syarat dan rukunnya. Kita akan pelajari bersama sehingga kita dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna. Sehingga kita mendapatkan pahala yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pemirsa Mu'ad TV yang Allah muliakan, apa itu puasa? Puasa secara bahasa maknanya adalah al-imsak. Ya, al-imsak. Maknanya adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Adapun menurut istilah bahwa puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ya, hingga terbenamnya matahari. Ini adalah ya makna puasa secara istilah. Yakni ya menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Tentu dengan syarat-syarat dan rukun tertentu yang harus kita ketahui bersama. Pemirsa Mu'ad TV yang Allah muliakan, ya. Lalu kemudian apa syarat wajib dari puasa yang kita lakukan? Ya, syarat wajib yang harus kita ketahui yang pertama adalah ya seseorang tidak akan sah puasanya ya kecuali ketika dia melakukannya dengan ikhlas atau dia melakukannya ya dalam kondisi dia adalah seorang muslim. Dia mengerjakannya dalam kondisi dia adalah seorang muslim atau kita kenal dengan istilah Islam ya. Dia adalah Islam. Dia telah memeluk agama Islam. Maka ini syarat yang utama. Dia harus beragama Islam. Baru kemudian puasa itu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, dan syarat seseorang dikatakan Islam itu adalah ketika dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, ketika seseorang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka ya saksikanlah bahwa dia adalah seorang muslim. Kemudian syarat yang kedua adalah balik. Ya, telah mencapai balik. Ya, balik ini tidak diukur berdasarkan dengan usia, tetapi diukur dengan berdasarkan ya tanda-tanda tertentu. Bagi laki-laki adalah mimpi basah, bagi wanita adalah haid. Ya, sehingga usia 10 tahun kalau sudah mimpi basah atau sudah haid, maka dia sudah wajib untuk berpuasa. Sudah ya kedudukan hukumnya ini sudah ya disebut sebagai seorang mukallaf, orang yang terbebani syariat. Walau kemudian bagi anak-anak kita yang belum balik tetap ya sebagaimana yang telah kita bahas di pembahasan sebelumnya, tetap kita latih, tetap kita ajarkan, tetap kita ajak anak-anak kita untuk berpuasa. Ya, dengan cara misalnya puasa setengah hari, kita tambah lagi dan seterusnya. Sampai kemudian dia bisa melaksanakan puasa dengan sempurna agar kemudian pada saat dia balik nanti sudah terbiasa. Ya, adapun yang sudah balik maka ini adalah ya perkara wajib yang harus dia laksanakan dan ini merupakan syarat ibadah puasa itu, yakni balik. Kemudian yang ketiga adalah berakal. Artinya dia tidak gila, berakal sehat. Ya, dia bisa membedakan antara yang satu dengan yang lain, yang baik dan yang buruk dan seterusnya. Dia berakal sehat. Maka ya ini adalah syarat yang ketiga. Syarat yang keempat yang harus menjadi perhatian kita adalah mampu menjalankan puasa. Karena tidak semua orang mampu. Mungkin seorang sudah memiliki syarat yang pertama, kedua dan yang ketiga, tetapi kemudian dia tidak mampu.
Ya, misalnya dia adalah orang yang sakit dan tidak kunjung sembuh, atau orang yang sedang menyusui, atau orang yang sedang mengandung dan dikhawatirkan kandungannya memudaratkan sang janin atau sang ibu, ya, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Artinya mendapatkan ya, mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa, tetapi tetap wajib untuk mengganti ya selepas Ramadan, ketika kemudian uzur-uzur tadi telah hilang. Ya, kemudian ikhwatal iman yang Allah muliakan, ya, perkara selanjutnya adalah rukun. Ya, setelah kita mengetahui syarat untuk ibadah puasa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berikutnya ada ya yang namanya rukun. Rukun adalah sesuatu yang harus ada di dalam ibadah. Kalau syarat, sesuatu yang harus dipenuhi sebelum ibadah. Nah, ini syarat. Tetapi rukun adalah sesuatu yang harus ada di dalam ibadah seseorang. Puasa adalah ibadah, maka di dalam puasa itu ada rukunnya. Rukun yang pertama adalah berniat. Berniat sebelum melaksanakan ibadah puasa. Dalam hal ini berniat sebelum terbitnya fajar. Maka ibadah puasa wajib tidak diperbolehkan berniat selepas terbitnya fajar. Maka ya tidak diperbolehkan, tidak sah puasanya. Dia harus berniat sebelum terbitnya fajar. Adapun puasa sunnah, maka diperbolehkan kita berniat di pagi hari, ya, manakala kemudian kita ingin berpuasa, lalu kemudian mungkin kita lupa untuk sahur atau mungkin terlambat bangun, ya, atau mungkin karena faktor yang lain, sebagaimana Nabi SAW ketika pulang dari masjid lalu kemudian bertanya kepada keluarga beliau, tidak mendapati ada makanan di rumahnya untuk beliau makan, maka beliau mengatakan, ya, faida inni shaim, kalau begitu aku puasa. Ya, ini adalah salah satu teladan dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ya, atau sebelum melangkah yang kedua, niat. Bagaimana niat yang harus kita lakukan? Ya, maka cukup dalam hati niat puasa besok. Dan di dalam perkara niat ini tidak boleh dirampel atau tidak boleh dijamak dari malam pertama Ramadan sampai terakhir Ramadan. Ini tidaklah diperbolehkan. Kemudian yang kedua, ya, menahan diri dari berbagai perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Ya, sejak terbitnya fajar sampai kemudian terbenamnya matahari. Ya, ini adalah perkara yang harus kita lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih, ya, dari benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Ya, baik ikhwatal iman ya Allah muliakan. Lalu kemudian apa ya yang menjadi pembatal-pembatal puasa yang kita lakukan? Ya, di antaranya tentunya adalah makan dan minum. Ini dapat membatalkan puasa kita. Kemudian juga ya berjima di siang hari Ramadan, maka ini juga dapat membatalkan puasa. Bahkan mendapatkan kafarat, ya, mendapatkan ya hukuman yang begitu besar. Ya, ini dia harus berpuasa ya 60 hari atau puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, 60 hari puasa. Dia harus menggantinya ya dengan jumlah yang lebih banyak karena hukuman yang telah dia lakukan berupa berjima di siang hari Ramadan. Baik, ikhwatal iman ya Allah muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita, memudahkan ibadah kita di dalam melaksanakan ibadah puasa ini sehingga kita mendapatkan ibadah yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.